Selamat pagi semuanya. Kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Jelita Hutasoet. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi biologi kelas 10 tentang plantae. Nah, plantae ini adalah salah satu kingdom, yaitu dunia tumbuhan. Nah, plantae itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, kita awali dari yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh itu disebut dengan non-tracheophyta. Contohnya adalah bryophyta atau tumbuhan lumut. T titik lumut itu singkatan dari tumbuhan. Kemudian, ada juga tumbuhan itu yang berpembuluh, disebut dengan tracheophyta. Nah, ini terdiri dari pteridophyta atau tumbuhan paku. Kemudian ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Jadi setiap kali bertemu dengan kata pita di dalam biologi itu artinya tumbuhan. Sperma di sini artinya biji, sehingga spermatophyta itu artinya tumbuhan berbiji. Nah, spermatophyta atau tumbuhan berbiji itu juga nanti akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, inilah klasifikasi dari plantae, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Nah, di sini kita bisa melihat gambar dari berbagai jenis tumbuhan. Nah, di sini ada tumbuhan pinus, di mana nanti pinus itu memiliki alat perkembangbiakan berupa strobilus ya. Nah, untuk strobilus betina itu berbeda dengan strobilus jantan. Untuk gambar strobilus betina bentuknya seperti ini, sedangkan strobilus jantan itu bentuknya agak lebih kurus. Nah, biasanya strobilus ini sering juga digunakan sebagai aksesoris mainan kunci. Lalu yang berikutnya ini adalah contoh dari gambar pteridophyta atau paku. Lalu yang ini adalah gambar dari lumut, dan ini adalah contoh dari tumbuhan yang memiliki bunga. Baik, selanjutnya kita akan masuk di ciri-ciri plantae atau karakteristik dari plantae itu sendiri. Nah, yang pertama itu selnya itu bersifat multiseluler. Multi artinya banyak, artinya plantae itu tentu sudah memiliki banyak sel. Kemudian yang kedua bersifat eukariotik, yang artinya memiliki membran inti. Kemudian yang ketiga, plantae itu memiliki dinding sel, di mana nanti dinding selnya itu disusun oleh selulosa, sehingga dengan adanya selulosa ini membuat dinding tumbuhan atau tumbuhan itu bersifat kaku. Kemudian yang keempat, tumbuhan atau plantae itu memiliki kloroplas ya, atau kumpulan dari klorofil. Dengan adanya klorofil ini atau zat hijau daun, sehingga tumbuhan itu mampu berfotosintesis. Ya, ketika tumbuhan mampu berfotosintesis, maka itu dikategorikan bersifat autotrof ya. Sehingga tumbuhan disebut bersifat autotrof itu karena memiliki klorofil. Ya, dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis, maka nanti tumbuhan mampu mengubah zat anorganik seperti H2O dengan CO2, kemudian diubah menjadi zat organik melalui bantuan cahaya matahari menjadi glukosa atau C6H12O6. Ciri yang berikutnya, struktur tubuh dari plantae itu yaitu kategori kormus. Kormus ini artinya memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Nah, itu artinya kormus. Sama artinya dengan kormopita. Sama dengan kormus ya, artinya memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Kemudian untuk habitatnya atau tempat tinggal dari plantae itu, ada tumbuhan itu yang hidup di tempat hidrofit, artinya di air. Ya, contohnya ada eceng gondok. Kemudian ada juga yang hidup di tempat yang lembab atau higrofit. Ya, contohnya ada lumut, juga termasuk paku.
Kemudian ada juga tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau disebut dengan xerophyte. Nah, ini contohnya tumbuhan kaktus. Ciri yang berikutnya yaitu habitus. Beda ya, habitus dengan habitat. Habitus itu maksudnya bentuknya atau wujudnya. Ternyata tuh tumbuhan ada beberapa wujud atau bentuk. Ada yang bentuknya perdu. Nah, kalau perdu ini tidak terlalu tinggi-tinggi banget ya, diameternya juga kecil. Contohnya tanaman bunga seperti bunga mawar. Nah, itu tidak terlalu tinggi dan diameternya juga tidak terlalu besar. Kemudian ada semak, ada pohon. Nah, pohon ini kategorinya seperti yang kita tahu, contohnya adalah pohon pinus. Itu tinggi dan juga diameternya bisa mencapai 25 cm bahkan lebih. Nah, itu adalah kategori pohon. Kemudian ada liana atau merambat. Satu lagi disebut dengan herba ya. Herba itu artinya batangnya berair. Contohnya aloe vera atau lidah buaya. Kemudian ciri yang berikutnya, plantae itu menghasilkan biji. Lalu untuk alat reproduksi dari plantae itu ada yang berupa bunga atau biji, kemudian ada melalui spora dan juga strobilus. Selanjutnya kita memasuki klasifikasi dari plantae, dimulai dari tumbuhan yang tidak berpembuluh atau non-tracheophyta, yaitu mulai dari bryophyta. Bryophyta ini adalah tumbuhan lumut. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu ciri-ciri dari bryophyta itu sendiri atau karakteristik dari bryophyta. Nah, kita perhatikan yang pertama, ternyata bryophyta itu merupakan tumbuhan talus. Tumbuhan talus itu artinya dia belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, atau belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki akar semu ya, dinamakan dengan rhizoid. Jadi, nanti rhizoid itu akan berfungsi untuk menggantikan fungsinya akar. Lalu yang ketiga, bryophyta tentu tidak memiliki pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Yang berikutnya, bentuk daunnya tipis, kecil, dan dilapisi kutikula. Kutikula di sini nanti fungsinya untuk mengurangi penguapan ya, untuk mencegah kekeringan supaya tetap lembab. Kemudian ciri yang berikutnya, bryophyta itu mengalami metagenesis. Metagenesis itu artinya pergiliran keturunan ya. Selanjutnya tentu dia memiliki dinding sel yang disusun oleh selulosa dan juga memiliki klorofil sehingga mampu dia berfotosintesis. Nah, untuk transportasi di dalam tumbuhan lumut yaitu berlangsung secara difusi. Difusi seperti yang kita tahu itu perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian bisa juga dengan kapilaritas atau daya serap dan juga aliran sitoplasma. Selanjutnya untuk alat reproduksi lumut itu dengan gametangium. Nantinya akan ada di sana sel kelamin jantan dan betina atau antheridium dan archegonium istilahnya di tumbuhan lumut. Lalu untuk fase dominan pada metagenesis lumut itu adalah fase gametofit. Selanjutnya di sini kita bisa melihat gambar dari lumut atau bryophyta. Nah, jika kita memperhatikan gambar ini adalah gambar dari lumut daun dan bagian-bagiannya. Nah, kalau kita amati mulai dari bawah, ini yang mirip seperti akar itu dinamakan dengan rhizoid. Nanti dia akan berperan untuk menggantikan fungsi akar. Lalu ada juga namanya stolon ya. Stolon yang lurus ini agak besar. Kemudian ada seta ya. Seta ini adalah tangkainya. Lalu ada sporangium. Sporangium ini sebagai tempat spora. Lalu ini adalah sporofit namanya. Sporofit itu yang menghasilkan spora ya. Kemudian ada gametofit.
Gametofit itu artinya menghasilkan sel kelamin jantan dan betina atau antheridium dengan archegonium. Lalu jika kita melihat lebih jelasnya lagi, ini gambarnya sama aja. Pada gambar ini bisa kita melihat mulai dari archegonium yang ini artinya sel gamet. Kemudian ada seta. Seta itu artinya tangkai. Lalu ada juga apofisis di sini. Nah, apofisis itu nanti itu ujung seta ya yang melebar, ujung seta yang melebar sehingga dia agak bengkak di atas. Kemudian ini namanya vaginula. Mulai dari apofisis sampai archegonium itu vaginula. Nah, vaginula ini sering disebut dengan kaki yang diselubungi sisa dinding archegonium. Kemudian ada kolumella. Nah, kolumella ini itu adalah jaringan yang tidak berperan dalam pembentukan spora. Kemudian ada operculum, itu sebagai penutup kotak spora. Lalu ada calyptra. Nah, calyptra ini ujungnya ya, ujung penutup kotak spora. Selanjutnya ini juga masih ada gambarnya dan beberapa bagian yang belum disebutkan di gambar sebelumnya, seperti spora ini ketika dia dibuka operculumnya maka di dalamnya terdapat spora yang kecil-kecil ini. Lalu ada gigi peristem, ada anulus. Anulus ini artinya cincinnya ya. Kemudian selebihnya sama aja. Nah, itulah bagian-bagian dari bryophyta atau lumut daun. Selanjutnya kita melihat metagenesis dari lumut. Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan ya. Untuk metagenesis lumut itu diawali dari spora dengan jumlah kromosom haploid atau disingkat dengan N. Oke, jadi spora yang jatuh di tempat yang sesuai, di tempat yang lembab, jika dia tumbuh akan berkembang sehingga dinamakan dengan protonema dengan jumlah kromosom yang masih sama, yaitu haploid atau N. Kemudian protonema ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Lalu tumbuhan lumut ini nanti akan menghasilkan gametofit atau sel kelamin seperti archegonium dengan jumlah kromosom 1 atau N atau haploid. Kemudian antheridium dengan jumlah kromosom haploid atau 1, di mana archegonium itu sama artinya dengan ovum, sedangkan antheridium itu sama artinya dengan spermatozoid atau sel kelamin jantan. Jika spermatozoid membuahi ovum, itu akan membentuk yang namanya zigot, sehingga jumlah kromosomnya itu akan bertambah menjadi 2N atau disebut dengan diploid. Nah, zigot ini nanti akan berkembang sehingga tumbuh menjadi sporogonium dengan jumlah kromosom 2N. Kemudian berkembang dinamakan dengan sporangium dengan jumlah kromosom yang sama yaitu 2N. Kemudian nanti sporangium ini akan menghasilkan spora dan di sini mengalami yang namanya meiosis atau pengurangan jumlah kromosom sehingga spora itu menghasilkan 1 kromosom atau N. Nah, siklus ini akan berulang kembali. Jadi yang di bawah sama dengan yang di atas. Itulah untuk metagenesis lumut. Nah, yang ini seringkali keluar di dalam soal. Jadi kita harus tahu urutannya ya. Selanjutnya, jika kita memperhatikan gambarnya, nah di sini ada gambarnya untuk membedakan dalam siklus ini. Nah, ini kita lihat dari yang pertama. Yang pertama di sini ada antheridium, kemudian archegonium ya, dengan jumlah kromosom masing-masing haploid atau N. Ketika dia mengalami fertilisasi atau pembuahan, maka terbentuklah zigot. Yang ini ya gambarnya dengan jumlah kromosom 2N. Kemudian di sini akan mengalami mitosis dan juga pertumbuhan. Sehingga nanti di sini ada yang namanya fase gametofit. Nah,
Kemudian dia akan mengalami proses meiosis atau pengurangan jumlah kromosom karena dia menghasilkan spora sehingga jumlah kromosomnya itu N atau haploid. Kemudian mengalami mitosis dan pertumbuhan. Nah, di sini ini namanya gametofit dan akan berulang kembali ke fase nomor 1. Nah, itulah metagenesis dari lumut jika kita melihat dari gambarnya. Berikutnya klasifikasi Bryophyta. Ada 3 klasifikasi Bryophyta. Yang pertama dinamakan dengan Bryopsida. Bryopsida ini adalah lumut daun. Ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu tubuhnya kecil, berbatang semu, tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Kemudian pangkal batangnya terdapat rhizoid yang bercabang dan bersepta. Contoh dari lumut daun atau Bryopsida disebut dengan Sphagnum sp. Klasifikasi yang kedua yaitu Hepaticopsida. Hepaticopsida itu adalah lumut hati. Nah, ini berbentuk lembaran ya. Rhizoidnya itu tidak bercabang dan berada di bawah tangkai atau lembarannya. Contoh dari lumut hati yaitu Marsantia sp. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu Anthoceropsida. Nah, ini adalah lumut tanduk. Ciri-cirinya yaitu lumut tanduk itu strukturnya mirip dengan lumut hati. Bedanya kalau lumut tanduk memiliki sporofit yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofitnya. Nah, untuk perbedaan gambarnya bisa kita melihat di bawah ini. Ini adalah gambar dari lumut daun, kemudian lumut hati, dan lumut tanduk. Ya, mirip seperti tanduk. Berikutnya manfaat lumut bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama ternyata lumut itu dapat dijadikan sebagai tumbuhan perintis. Lalu yang kedua, mampu menyerap air sehingga dapat mencegah banjir dan juga kekeringan. Yang ketiga, dapat juga dijadikan sebagai pupuk kompos. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai obat peradangan hati ringan, yaitu seperti Marsantia ya. Lumut Marsantia itu dapat dijadikan sebagai obat peradangan hati yang ringan. Selanjutnya Sphagnum itu dapat menggantikan kapas, kemudian menghasilkan parafin, asam asetat, tar, amoniak yang digunakan nanti dalam industri. Nah, inilah manfaat atau peranan lumut bagi kehidupan manusia. Baik, selanjutnya klasifikasi yang kedua itu adalah tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, tumbuhan yang berpembuluh itu adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, kita harus tahu dulu ciri-ciri dan karakteristik dari tumbuhan paku itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama, ternyata paku itu sudah memiliki akar sejati atau akar serabut. Kemudian untuk tumbuhan paku, dia sudah memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Ya, xilem nanti akan digunakan untuk mengangkut air garam mineral dari dalam tanah. Sedangkan floem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian ciri yang berikutnya, pada tumbuhan paku, daun mudanya itu akan menggulung ya. Kemudian mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, sama halnya dengan lumut. Nah, untuk tumbuhan paku, fase yang lebih dominan pada metagenesis paku disebut dengan fase sporofit ya. Jadi beda dengan lumut tadi. Untuk bentuk daun tumbuhan paku itu bervariasi atau bermacam-macam. Ada bentuk daunnya mikrofil atau ukurannya kecil, kemudian ada bentuknya makrofil yang ukurannya besar. Terus ada yang berbentuk tropofil, ini disebut juga dengan daun steril atau daun yang khusus digunakan untuk proses fotosintesis dan dia tidak menghasilkan spora.
Kemudian ada bentuk daun sporofil. Nah, ini adalah daun penghasil spora. Berikutnya kita mengamati metagenesis dari tumbuhan paku. Nah, kita perlu memperhatikan apa bedanya metagenesis tumbuhan lumut dengan paku. Nah, kita perhatikan bedanya. Untuk tumbuhan paku, spora dengan jumlah kromosom 1 atau haploid yang disingkat dengan N, ini nanti mengalami mitosis atau tidak ada perubahan kromosom. Dia akan tumbuh menjadi protalus atau protalium, sama aja. Nah, ini adalah gametofit ya, yang menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. Nah, yaitu archegonium atau sel telur atau ovum, dan antheridium atau spermatozoid atau sperma. Nah, ketika spermatozoid membuahi sel telur, itu nanti akan membentuk zigot sehingga menghasilkan 2 kromosom atau 2 N diploid. Kemudian zigot ini jika berkembang tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku di sini disebut dengan sporofit dengan jumlah kromosom 2N. Kemudian dia akan berkembang tumbuh menjadi sporangium. Kemudian sporangium yang memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid akan mengalami meiosis atau pengurangan jumlah kromosom, yaitu membentuk spora dengan jumlah kromosom N atau haploid. Nah, siklus ini nanti akan berulang kembali ke awal. Nah, ini adalah gambar dari tumbuhan paku. Sama, ini adalah siklusnya juga. Kalau tadi dalam bentuk skema, ini disertakan dengan gambarnya. Nah, kalau kita memperhatikan melalui gambar ini, yang pertama diawali dari sini ya. Nah, ini menghasilkan sel kelamin. Ini dibuat dalam bentuk bahasa Inggrisnya ya. Ini ada antheridium dan archegonium. Nah, ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana ketika sel kelamin jantan membuahi sel kelamin betina yang dinamakan dengan fertilization atau fertilisasi pembuahan ya, sehingga terbentuklah zigot dengan jumlah kromosom 2N. Kemudian di sini terbentuklah new sporophyte atau sporofit baru yang dihasilkan oleh gametofit. Kemudian nanti akan berkembang sehingga terbentuk mature sporophyte atau sporofit matang atau dewasa dengan jumlah kromosom masih diploid 2N. Kemudian ini feather head artinya daun muda yang menggulung. Kemudian di sini dari daun ini ada namanya sporangium. Kemudian ini adalah sorus. Lalu sporangium ini nanti akan mengalami proses meiosis atau pengurangan jumlah kromosom. Di sini kemudian spore dispersal artinya penyebaran spora. Nah, spora di sini akan tersebar sehingga spora di sini akan menghasilkan jumlah kromosom N atau 1. Kemudian ini terbentuklah yang gametofit atau gametofit muda. Kemudian siklus itu nanti akan berulang kembali ke awal, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan spora yang dihasilkan, Pteridophyta atau tumbuhan paku itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan paku homospor atau paku isopor. Nah, namanya juga paku homo. Homo itu artinya satu atau sejenis. Nah, untuk paku homospor itu hanya menghasilkan satu jenis spora. Contohnya ini pada paku kawat atau Lycopodium. Yang kedua disebut dengan paku heterospor. Nah, paku heterospor itu menghasilkan 2 jenis spora, di mana nanti sel kelamin jantan dan betina itu berbeda bentuknya. Contoh pada paku semanggi atau Marsilea dan Salaginella atau paku rane. Yang ketiga ada paku peralihan. Nah, untuk paku peralihan itu menghasilkan spora yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
Contohnya yaitu Eguisetum atau paku ekor kuda. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat metagenesis dari paku Homospora. Nah, tadi kita udah ngebahas bahwa Homospora itu menghasilkan satu jenis spora. Nah, ini adalah siklus metagenesis dari paku Homospora yang dimulai dari spora yang memiliki jumlah kromosom N atau haploid 1. Kemudian dia akan mengalami di sini proses mitosis dan nanti spora ini akan tumbuh menjadi protalium dengan jumlah kromosom N. Kemudian protalium ini disebut juga dengan gametofit atau yang menghasilkan sel kelamin. Baik itu sel kelamin jantan yang disebut dengan antheridium dan sel kelamin betina atau archegonium. Kemudian jika spermatozoid membuahi ovum, terbentuklah zigot dengan jumlah kromosom 2N. Kenapa 2N? Karena 1N ditambah 1N itu jadi 2N dari spermatozoid dan ovum tadi. Kemudian zigot ini akan berkembang nanti, lalu dia tumbuh menjadi tumbuhan paku. Ya. Kemudian tumbuhan paku ini jumlah kromosomnya masih sama, 2N, tumbuh menjadi sporofil. Kemudian berkembang menjadi sporagonium dengan jumlah kromosom 2N. Lalu dari sporangium nanti akan dihasilkan spora. Dan spora ini kembali lagi jumlah kromosomnya N karena dia nanti akan mengalami meiosis atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, siklus ini nanti akan berulang kembali ke awal yaitu spora. Nah, itulah metagenesis dari paku Homospora. Nah, selanjutnya metagenesis dari tumbuhan paku heterospora. Hetero artinya berbeda. Nah, di dalam metagenesis heterospora itu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, di mana nanti sel kelamin jantan disebut dengan mikrospora dengan jumlah kromosom N atau haploid, dan sel kelamin betina atau disebut dengan makrospora dengan jumlah kromosom N. Lalu mikrospora akan berkembang menjadi mikroprotalium dengan jumlah kromosom yang sama. Makrospora berkembang menjadi makroprotalium. Kemudian mikroprotalium ini akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan antheridium atau spermatozoid. Sedangkan makroprotalium ini menghasilkan sel kelamin betina yang disebut dengan archegonium atau ovum. Kemudian spermatozoid yang membuahi ovum akan berkembang menghasilkan zigot dengan jumlah kromosom 2N ya. Di mana jumlah kromosom dari spermatozoid akan dijumlahkan dengan kromosom ovum sehingga terbentuklah 2N. Lalu zigot ini akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku heterospora. Lalu nantinya tumbuhan paku ini akan menghasilkan mikrosporofil dan juga makrosporofil. Mikrosporofil ini akan berkembang tumbuh menjadi mikrosporangium. Kemudian makrosporofil juga berkembang menghasilkan makrosporagonium. Kemudian mikrosporangium ini akan menghasilkan mikrospora, demikian dengan makrosporangium juga menghasilkan makrospora. Nah, itulah siklusnya akan berulang kembali. Berikutnya metagenesis dari paku peralihan. Untuk paku peralihan ini yaitu menghasilkan spora yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya. Nah, untuk daur hidupnya kita bisa melihat diawali dengan spora dengan jumlah kromosom N. Nah, spora ini ada protalium jantan dan juga protalium betina atau sel kelamin jantan yang disebut dengan antheridium atau spermatozoid. Kemudian protalium betina itu menghasilkan sel kelamin betina atau archegonium ataupun ovum. Nah, ketika spermatozoid di sini membuahi ovum, maka terbentuklah zigot dengan jumlah kromosom 2N. Lalu zigot nanti akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku. Nah, setelah itu tumbuhan paku ini akan menghasilkan sporofil. Sporofil ini akan berkembang menghasilkan sporongium. Kemudian sporongium ini akan kembali
ke awal menghasilkan spora. Nah, demikianlah daur hidup paku peralihan. Nah, berikutnya kita masuk ke klasifikasi tumbuhan paku. Ada 4 kelas klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama disebut dengan divisi Psilophyta. Nah, divisi Psilophyta ini adalah paku purba. Nah, bisa juga sering disebut dengan Psilophytinae. Nah, ini Psilophytinae itu yaitu kelasnya, sedangkan Psilophyta itu adalah divisinya, karena ada urutan tingkat taksan mulai dari kingdom, divisi, kelas. Jadi kalau seandainya kamu ketemu istilah Psilophyta dengan Psilophytinae itu sama aja ya. Kalau Psilophyta itu dilihat dari divisinya, sedangkan Psilophytinae itu dari kelasnya. Nah, untuk karakteristik atau ciri-ciri divisi Psilophyta, yang pertama bahwa kelompok tumbuhan paku ini yang paling primitif karena kehilangan daun dan juga akar sejati. Kemudian yang kedua, letak sporangium itu terdapat pada ujung-ujung cabangnya. Kemudian fungsi akar itu nanti akan digantikan oleh rhizoid. Daunnya itu berukuran kecil atau disebut dengan mikrofil dan juga bersisik. Batangnya bercabang dikotomi. Bercabang dikotomi itu sama dengan dikotom, artinya itu percabangan menggarpu ya, menjadi 2 bagian yang sama besar maksudnya. Kemudian tingginya itu mencapai 30 cm hingga 1 meter. Tidak memiliki pembuluh angkut. Contoh dari divisi ini disebut dengan Psilotum nudum ya. Kemudian gambarnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah gambar dari contoh paku purba yaitu Psilotum nudum. Selanjutnya klasifikasi yang kedua dari divisi Lycopodophyta atau kelas Lycopodinae. Nah, ini adalah paku kawat. Nah, ciri-cirinya itu daunnya itu kecil, tersusun rapat seperti rambut sisik. Kemudian batangnya seperti kawat, makanya disebut dengan paku kawat. Kemudian umumnya ini bersifat epifit ya, namun ada juga yang tumbuh di dasar lantai hutan tropis. Contoh dari paku kawat itu atau Lycopodinae yaitu Lycopodium atau paku kawat. Selain itu ada juga Salaginella atau disebut dengan paku rane. Nah, gambar dari Lycopodium seperti ini, kemudian gambar dari paku rane atau Salaginella itu seperti gambar yang ini. Kemudian klasifikasi yang ketiga dari divisi Eguisetophyta atau kelas Eguisetinae. Nah, ini adalah paku ekor kuda. Dengan ciri-ciri atau karakteristiknya, batangnya berwarna hijau, berruas-ruas atau berbuku-buku dengan tekstur yang kasar. Kemudian dia berdaun tunggal, kecil, serta menyerupai sisik. Sporangiumnya itu terletak dalam strobilus dalam bentuk kerucut di bagian ujung batangnya. Ini contohnya Eguisetum debile atau paku ekor kuda. Nah, paku ekor kuda bisa lihat gambarnya ini, mungkin sering juga kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari karena paku ekor kuda sering dibuat sebagai tanaman hias. Nah, klasifikasi yang terakhir, yang keempat dari divisi Pterophyta atau paku sejati atau kelas Felicinae. Nah, untuk Felicinae ini contohnya itu ada beberapa. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ini daunnya berukuran besar ya. Kemudian daun muda itu biasanya menggulung. Kemudian sporangiumnya itu terdapat pada sporofil atau daun penghasil spora. Contoh dari Felicinae itu ada Marsilea crenata atau semanggi, Adiantum cuneatum atau suplir, kemudian ada Alsopila glausa atau paku tiang. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh dari paku sejati. Contohnya di sini ada gambar dari Alsopila glausa atau paku tiang, kemudian ada Marsilea crenata, ini adalah semanggi, kemudian ada juga suplir atau Adiantum cuneatum.
Nah, dari jenis paku ini seringkali dibuat sebagai tanaman hias seperti suplir, bahkan paku tiang juga kadang-kadang dijadikan sebagai tanaman hias juga. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari lumut dan paku, tentu kita bisa menyimpulkan dong apa yang menjadi persamaan lumut dan paku, juga apa yang menjadi perbedaannya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari persamaan antara Bryophyta dengan Pteridophyta atau tumbuhan lumut dengan paku. Yang pertama, mereka itu sama-sama menghasilkan spora. Lalu yang kedua, sama-sama mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Dan yang ketiga, mereka sama-sama hidup di tempat yang lembab. Nah, itulah untuk persamaan antara lumut dan paku. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan antara Pteridophyta atau tumbuhan paku dengan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang pertama, perbedaannya dilihat dari metagenesisnya. Dari siklus ini kita bisa melihat perbedaan. Untuk paku, spora yang jatuh di tempat yang sesuai itu nanti akan tumbuh menjadi protalium namanya. Sedangkan lumut, spora yang jatuh di tempat yang lembab dan sesuai akan tumbuh menjadi protonema namanya. Selain itu, fase gametofit pada tumbuhan paku itu disebut dengan protalium, sedangkan sporofitnya itu tumbuhan paku itu sendiri. Kemudian untuk akar paku itu adalah akar serabut. Lalu untuk tumbuhan paku, dia memiliki berkas pengangkut, yaitu xilem dan phloem ada, sehingga untuk paku disebut dengan Trichophyta. Sehingga untuk tumbuhan paku disebut dengan Trichophyta atau tumbuhan berpembuluh. Sedangkan untuk lumut atau Bryophyta, ini gametofitnya atau penghasil sel kelamin jantan betina adalah dari tumbuhan lumut. Kemudian sporofitnya disebut dengan sporogonium. Lalu akarnya masih akar semu yang disebut dengan rhizoid. Lalu ini lumut tidak memiliki berkas pengangkut atau xilem dan phloem. Ini tidak ada sehingga lumut disebut dengan non-Trichophyta. Nah, itulah yang membedakan antara tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.